Feel like I'm talking to a teenage Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahnya sehingga tugas ujian akhir semester ini dapat tersusun dengan baik sampai dengan selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Indah Yusari selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia CR 005 Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang yang telah memberikan tugas ujian akhir semester ini. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh website dan seluruh sumber yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas ujian akhir semester ini. Perkenalkan, nama saya Riki Rifandi, WEPA, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2021-08-03-053. Di dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan judul Hilangnya Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar di Kalangan Remaja Masa Kini. Di dalam presentasi kali ini saya akan memaparkan 5 poin penting, yaitu pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penulisan, keempat adalah pembahasan, dan kelima kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang yang membuat saya membuat tugas ini? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam segala kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan kita tumbuh dalam sikap bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akan tumbuh juga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di era modern seperti sekarang ini, pengaruh globalisasi dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di dunia, terutama di kalangan remaja. Mereka remaja berlomba-lomba untuk menampilkan jati dirinya kepada teman-temannya, bahkan di seluruh dunia, bahwa dirinya merasa tidak ketinggalan zaman atau merasa gaul. Di era modern seperti sekarang ini juga mempengaruhi atau menimbulkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama di kalangan remaja. Itu latar belakang yang saya buat. Dari latar belakang timbullah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat, apa saja faktor yang mempengaruhi remaja masa kini sulit berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, bagaimana upaya agar bahasa Indonesia ini tidak hilang di kalangan remaja masa kini. Itu rumusan masalah yang saya buat dari latar belakang. Dan ada juga tujuan penulisan yang saya buat. Tujuan penulisan yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi remaja masa kini sulit berbahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan agar bahasa Indonesia tidak hilang di kalangan remaja masa kini. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa remaja masa kini lebih memilih bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Faktor di era modern seperti sekarang ini atau di era globalisasi seperti ini, perkembangan semakin pesat di bidang pengetahuan maupun bidang teknologi, mengubah gaya hidup atau mengubah kehidupan manusia menjadi lebih modern. Di era modern seperti sekarang ini juga menimbulkan atau mempengaruhi gaya bahasa seluruh masyarakat, terutama di kalangan remaja. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja
di kalangan remaja pada saat ini. Bahasa gaul merupakan bahasa Indonesia yang diubah menjadi tidak baku. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa gaul ini digunakan oleh kalangan remaja. Yang pertama ada menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan di perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Yang ketiga, pengaruh media elektronik, film, dan sebagainya. Yang keempat, ada dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi. Yang keenam, ada gaya hidup seorang remaja. Selain di era modern atau pengaruh globalisasi, ada juga pengaruh faktor lainnya, yaitu banyaknya daerah di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi, diantaranya memiliki adat, budaya, dan suku kulturnya mereka masing-masing, terutama bahasa daerah mereka. Banyak orang menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing di setiap daerah di dalam kehidupan sehari-harinya, terutama kalangan remaja. Mereka sangat nyaman dan fasih dalam berbahasa daerah di dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam lingkungan sekitar pun mereka menggunakan bahasa daerah. Di dalam sekolah pun mereka menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian mereka. Dan kesimpulan saya, faktornya hilang bahasa Indonesia di kalangan remaja masa kini menurut saya disebabkan oleh dua sebab, yaitu penggunaan bahasa gaul dan penggunaan bahasa daerah. Yang pertama, bahasa gaul mengubah bahasa Indonesia itu menjadi tidak baku seperti yang sudah saya tadi ucapkan, dan bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan turun-temurun dari nenek moyang di daerahnya masing-masing. Itu faktor-faktor yang menurut saya membuat hilangnya bahasa Indonesia di kalangan remaja masa kini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar bahasa Indonesia tidak hilang di kalangan remaja masa kini. Yang pertama itu menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Jadi seperti pendidikan bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik maupun di sekolah, baik di perguruan tinggi. Mereka harus melakukan pembinaan kepada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, perlunya pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perlunya pemahaman jika kita menggunakan bahasa Indonesia tapi kita tidak paham dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sama aja bohong. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai atau akrab kita ngobrol seperti di pasar, di warung, maupun di tempat-tempat yang terbuka. Tetapi tidak terlalu terkait dengan bahasa Indonesia yang formal seperti kuliah, seminar, maupun pidato kenegaraan. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah itu meliputi yaitu ejaan, kaidah pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan penataran penalaran. Itu kita harus paham semua untuk pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia yang tidak baku atau bahasa gaul, dan menggunakan bahasa daerahnya mereka masing-masing. Di sini bahasa Indonesia telah hilang dan tidak terlihat eksistensinya, hanya terlihat di beberapa saja. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri agar tidak kalah dari bahasa asing, bahasa gaul,
maupun bahasa daerah kita sendiri. Yang keempat, ada menanamkan dan menumbuh kembangkan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Nah, ini harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, guru, dan orang-orang tua yang siapapun harus menanamkan kecintaan bahasa Indonesia itu kita sejak dini. Jadi sejak kita kecil kita harus menanamkan kepada saudara kita, anak kita maupun adik kita, menanamkan bahasa Indonesia, tidak menanamkan bahasa yang lain seperti bahasa gaul, bahasa asing, ataupun bahasa daerah kita sendiri. Sebaiknya kita menanamkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di negara Indonesia. Nah, yang kelima, perlunya ada tindakan nyata dari semua pihak terhadap bahasa Indonesia. Nah, jika masyarakat sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pemerintah pun harus melakukan tindakan seperti memberlakukan undang-undang kebahasaan. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat saya simpulkan bahwa hilangnya bahasa Indonesia di kalangan remaja masa kini karena adanya perkembangan zaman di era sekarang ini, baik dari pendidikan maupun teknologi. Perkembangan zaman atau perkembangan globalisasi khususnya melalui dunia teknologi, dari media sosial dan media elektronik mempengaruhi para remaja masa kini banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Dan faktor lainnya selain bahasa gaul dan bahasa asing, dan faktor lainnya adalah di kalangan remaja karena Indonesia masih lekat sekali dengan kultur adat budayanya masing-masing, sehingga masih banyak masyarakat terutamanya remaja yang nyaman dan fasih dengan bahasa daerahnya masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu adalah kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi yang saya dapat lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. So beautiful yet so unsatisfied. And when I take a trip to Paris, out to me